Halo teman-teman, senang sekali ya hari ini kita bisa bertemu lagi. Baik teman-teman, kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita akan membahas tentang apa? Iya benar sekali teman-teman, sesuai dengan intro pada video kita. Jadi hari ini kita akan membahas tentang anime Naruto. Eits, tunggu dulu, kita tidak akan membahas atau mereview jalan cerita pada anime Naruto ya. Namun kita hari ini akan membahas tentang salah satu fenomena unik pada anime Naruto. Kira-kira ada yang tahu nggak nih teman-teman? Oke, langsung saja ya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang gaya lari pada dunia Naruto teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman memperhatikan nggak? Kalau gaya lari pada dunia Naruto itu berbeda dengan gaya lari pada dunia nyata ya. Nah, kita juga akan bahas tentang sains pada lari Naruto itu ya teman-teman. Oke, untuk lebih jelasnya, mari kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, nah coba deh teman-teman perhatikan cuplikan video di samping ya. Nah dari cuplikan video tersebut kita tahu bahwa lari pada dunia Naruto itu dilakukan dengan membungkukkan badan ke depan, kemudian kedua tangan diarahkan ke belakang teman-teman. Nah, jadi kalau kita perhatikan dengan dunia nyata itu berbeda sekali ya teman-teman, dimana ketika kita lari pada dunia nyata, nah tangan kita itu ikut mengayun ke depan ke belakang ya. Begitu juga badan kita tidak terlalu condong ke depan, jadi agak tegak seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira apa sih hubungan lari Naruto kalau kita kaitkan dengan sains? Apakah benar lari dengan gaya Naruto itu bisa menyebabkan lari kita semakin cepat teman-teman? Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kaji satu persatu ya teman-teman. Oke, simak terus videonya teman-teman. Baik teman-teman, nah sebelum kita membahas lebih jauh tentang sains pada lari Naruto, kita harus tahu dulu nih beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan lari dari suatu benda atau lari dari seseorang. Nah beberapa faktor tersebut yaitu salah satunya adalah massa benda teman-teman atau massa tubuh seseorang teman-teman. Nah, semakin besar massa tubuh seseorang atau massa benda tersebut, maka benda tersebut akan kesulitan untuk bergerak, teman-teman. Nah, coba deh teman-teman perhatikan. Apabila teman-teman punya orang yang memiliki bobot tubuh yang besar atau massa tubuhnya yang besar, nah coba perhatikan larinya. Mereka biasanya lari dengan sedikit kesulitan, teman-teman, atau agak lambat. Namun berbeda halnya dengan orang yang memiliki bobot agak ramping atau tidak terlalu besar teman-teman. Maka larinya itu cukup kencang dan lebih lincah teman-teman. Oke teman-teman, nah coba deh teman-teman ingat-ingat lagi nih tentang masa-masa SMP kalian. Nah pada masa SMP khususnya pada pembelajaran IPA itu ada pembelajaran tentang hukum Newton teman-teman. Nah, pada hukum Newton ini ada 3 ya, jadi ada hukum Newton pertama, kedua, dan ketiga. Nah, untuk membahas tentang gerak ini, maka berlaku hukum kedua Newton teman-teman. Yang mana bunyi dari hukum kedua Newton tersebut yaitu adalah percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dengan kata lain, semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka percepatannya akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, semakin kecil massa yang dimiliki suatu benda, maka percepatan yang dialami benda tersebut juga akan semakin besar. Nah, untuk memahami pengaplikasian hukum kedua Newton ini pada gerak, nah coba teman-teman tinjau gambar berikut ini. Nah, gambar yang pertama kita lihat bahwa pada gambar pertama tersebut terdapat satu buah balok yang kita anggap massanya adalah 1, kemudian diberikan gaya sebesar 1 Newton, maka dihasilkan percepatan sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Kemudian kita tinjau lagi pada gambar yang kedua, yang mana pada gambar kedua itu terdapat 2 balok yang berarti massanya adalah 2, dan diberikan gaya yang sama yaitu sebesar 1 Newton, maka dihasilkan percepatan sebesar 1/2 meter per sekon kuadrat. Lalu kita lihat pada gambar yang ketiga, jadi massa gambar ketiga itu dijadikan 3 kali daripada massa benda pertama.
dan diberikan gaya sebesar 1 Newton, maka percepatan yang dihasilkan yaitu adalah sebesar 1/3 meter per sekon kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapat simpulkan bahwa semakin besar massa yang dimiliki oleh suatu benda, maka percepatan yang dihasilkan pada benda tersebut juga akan semakin kecil. Nah, kira-kira bagaimana teman-teman? Apakah hukum kedua Newton ini berlaku di anime Naruto? Nah, kira-kira untuk di anime Naruto ini, hukum kedua Newton tampaknya tidak berlaku teman-teman. Hal ini dibuktikan dari beberapa karakter yang memiliki ukuran tubuh atau bobot yang sangat besar, itu mampu bergerak dengan lincah, seperti monster-monster biju, maupun hewan-hewan Kuchiyose yang berukuran sangat besar, itu mampu bergerak dengan sangat lincah teman-teman. Hal ini tentu berlawanan dengan hukum Newton kedua. Pada anime Naruto, kita tahu bahwa masing-masing karakter memiliki cakra yang begitu besar. Cakra merupakan energi dalam yang digunakan untuk melakukan berbagai aktivitas pada anime tersebut. Masing-masing karakter pada anime Naruto memiliki cakra yang sangat besar, sehingga mereka mampu melakukan aktivitas di luar sains, seperti berlari dengan sangat cepat walaupun bobot tubuhnya sangat besar, maupun mampu berjalan di atas air. Hal inilah yang menyebabkan hukum kedua Newton tidak berlaku pada anime Naruto. Selanjutnya, kita akan mengkaji tentang faktor yang kedua yang mempengaruhi gerakan suatu benda, yaitu adalah gaya hambat atau drag force. Gaya hambat adalah gaya yang menghambat pergerakan sebuah benda padat melalui sebuah fluida, baik berupa cairan ataupun gas. Nah, secara matematis, gaya hambat itu dirumuskan dengan FD sama dengan setengah Rho dikali V kuadrat dikali CD dikali A, yang mana FD merupakan besar gaya hambatan, Rho merupakan massa jenis fluida, V merupakan kecepatan gerak objek, CD merupakan koefisien hambatan, dan A merupakan luas penampang suatu objek. Berdasarkan rumus gaya hambat tersebut, ada dua faktor utama yang sangat berperan dalam laju atau kecepatan gerak suatu benda. Yang pertama itu ada koefisien hambatan, yang mana koefisien hambatan dari masing-masing benda itu berbeda teman-teman. Jadi semakin ramping bentuk benda, maka koefisien hambatan benda tersebut juga akan semakin kecil, sehingga gaya hambatan yang diberikan kepada benda tersebut juga akan semakin kecil. Nah, komponen yang kedua yaitu ada luas penampang objek atau luas penampang benda. Jadi semakin besar luas penampang benda, maka gaya hambat yang diterima oleh benda tersebut akan semakin besar juga. Nah, misalkan coba teman-teman ketika naik motor, teman-teman buka telapak tangan teman-teman, kemudian arahkan ke depan. Nah, kita akan dapat merasakan bahwa terdapat gaya hambatan yang besar dari udara terhadap telapak tangan kita. Kemudian telapak tangan teman-teman tersebut kita balik sekarang. Ya, jadi ketika dibalik kemudian diarahkan ke depan, maka akan terasa gaya hambatannya kecil karena luas penampang telapak tangan teman-teman ketika dibalik juga kecil. Ini juga berlaku pada dunia Naruto teman-teman. Nah, ketika kita perhatikan pada lari Naruto, karakter dari Naruto tersebut akan membungkukkan sedikit badannya ke depan, sehingga lebih aerodinamis dan menyebabkan luas permukaan tubuhnya itu semakin kecil teman-teman. Nah, dengan kecilnya luas permukaan tubuh dari karakter Naruto tersebut, sehingga akan membuat gaya hambat dari udara juga akan semakin kecil teman-teman. Hal inilah yang menyebabkan Naruto dapat berlari dengan kencang. Berbeda dengan dunia nyata teman-teman, ketika kita lari, tubuh kita tidak kita condongkan ke depan, melainkan kita berdiri tegak
dengan tangan mengayun ke depan ke belakang teman-teman. Nah, hal ini menyebabkan gaya hambat yang kita terima itu semakin besar teman-teman. Sehingga lari kita secara teori akan lebih lambat. Nah, berbeda dengan dunia Naruto yang tubuhnya dicondongkan ke depan sedangkan tangannya dibawa ke belakang sehingga lebih aerodinamis. Nah, dengan demikian secara teori lari Naruto itu jauh lebih cepat dibandingkan dengan lari dunia nyata, teman-teman. Secara teori, lari dengan gaya Naruto tentu memberikan kecepatan yang lebih besar karena berhubungan dengan gaya hambat udara yang lebih kecil dibandingkan dengan lari normal. Nah, apakah benar hal itu bisa dibuktikan di dunia nyata? Nah, untuk membuktikan hal tersebut, Kelly Hill dari channel Because Science melakukan percobaan dengan dibantu oleh seorang atlet profesional. Nah, beliau melakukan percobaan dengan mencoba lari gaya Naruto dan membandingkannya dengan lari gaya normal. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, didapatkan hasil bahwa lari dengan gaya Naruto ternyata lebih lambat sebesar 3% dibandingkan dengan lari gaya normal. Nah, hal ini membuktikan bahwa lari dengan gaya Naruto pada dunia nyata tidaklah memberikan kecepatan yang lebih besar dibandingkan dengan gaya normal. Dengan demikian, gaya hambat ternyata kurang tepat untuk menjelaskan lari dengan gaya Naruto. Nah, dengan demikian, kajian sains apakah yang tepat untuk menjelaskan lari pada gaya Naruto? Nah, dengan melakukan berbagai kajian sumber yang relevan, didapatkan beberapa sumber yang mungkin sangat sesuai dengan lari pada gaya Naruto ini, yaitu lari dengan gaya Naruto itu dapat menghemat energi. Sebab lari dengan gaya Naruto itu tangan kita tidak usah bergerak atau tidak ikut bergerak, sehingga energi yang kita miliki itu fokus digunakan untuk berlari. Berbeda dengan lari pada normalnya, maka tangan kita juga ikut bergerak, yaitu mengayun ke depan ke belakang, sehingga energi yang kita miliki itu selain digunakan untuk berlari juga untuk menggerakkan kedua tangan kita. Nah, dengan demikian lari dengan gaya normal itu membutuhkan lebih banyak energi, sehingga lari dengan gaya Naruto itu lebih menghemat energi kita. Nah, hal inilah yang menjadi alasan mengapa lari dengan gaya Naruto itu banyak digunakan di dunia ninja atau dunia perninjaan. Ya, karena prinsip ninja itu adalah menghemat penggunaan energi. Nah, teman-teman, demikian ya penjelasan tentang lari dunia Naruto dibandingkan dengan lari dunia nyata. Nah, kesimpulannya, lari dengan gaya Naruto pada dunia nyata itu tidak memberikan kecepatan yang lebih besar ya dibandingkan dengan lari normal. Nah, hal ini disebabkan karena lari dengan gaya Naruto, tubuh kita itu kan condong ke depan, sehingga kita membutuhkan kekuatan ekstra untuk menjaga keseimbangan tubuh kita agar tidak mudah jatuh, teman-teman. Nah, karena hal tersebut, maka fokus kita pun juga ikut bercabang, teman-teman. Jadi selain lari, kita juga fokus untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Sehingga dampaknya, maka kecepatan lari kita pun akan menurun, teman-teman. Sehingga kita akan larinya lebih lambat seperti itu, bukan malah lebih cepat. Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya video kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai bertemu pada video selanjutnya. See you and bye-bye.